Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024 adalah hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, "Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu." Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Shalom, damai sejahtera. Pada zaman kini, banyak anak muda mencoba untuk bunuh diri dan berhasil. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan itu semua? Apakah mereka belajar dari film-film, drakor-drakor, ataupun video-video yang mereka tonton di medsos? Kemungkinan besar iya. Namun yang paling dalam yang bisa ditelusuri adalah ketiadaan damai dalam diri mereka. Mereka dijejali dengan pelbagai info, tontonan-tontonan yang banyak mengajarkan tentang kehidupan yang penuh penderitaan, perkelahian, hidup yang kadang membosankan, kekecewaan, dan sakit hati. Pengaruh media sosial yang kurang mengarahkan anak muda untuk mencari Tuhan dalam kehidupan semakin membuat mereka menjauh dari Tuhan dan gereja. Padahal Tuhan sang sumber kehidupan serta damai sejahtera yang abadi. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menawarkan sesuatu kepada manusia yang tidak pernah diberikan oleh dunia, yakni damai sejahtera. Ketika Yesus bangkit dari kematian, kata pertama yang disampaikannya kepada para murid adalah Shalom, yang artinya damai sejahtera. Mengapa Shalom? Karena para murid mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan sampai taraf putus asa ketika melihat Yesus digantung di atas kayu salib. Semua harapan musnah, bahkan ada yang kembali pada kehidupan lama mereka. Oleh karena itu, tepatlah damai sejahtera diberikan kepada para rasul untuk memenuhi kebutuhan jiwa mereka, sehingga mereka tidak lagi tinggal dalam ketakutan, namun kedamaian dan ketenangan. Setelah menyelesaikan misinya di dunia, Yesus pun kembali kepada Bapa. Namun, sebelum kembali kepada Bapa, ia meneguhkan dan menenangkan para murid dengan Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus berjanji kepada kita sebagai utusannya
Aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Salah satu rahmat dan berkat perutusan dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Dunia memang menawarkan kekayaan. Dunia memang menawarkan kesenangan, kenikmatan, manipulasi, dan seterusnya. Apakah itu membahagiakan manusia? Ternyata tidak. Bahkan uang yang digadang-gadangkan sebagai sarana kebahagiaan pada akhirnya tidak membahagiakan. Hanya damai sejahtera yang membuat manusia merasakan ketenangan sehingga dapat menikmati hidupnya. Oleh karena itu, jika saat ini kita mengalami pergumulan, kegalauan, kesulitan, tantangan, sehingga kita tidak lagi merasakan damai sejahtera dalam hati, datanglah kepada Tuhan Yesus, mintalah shalom dan percaya kepadanya. Dengan iman, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian kembali. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.